sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan, tolong berkati lause-lause yang mengajar firman Tuhan-Mu hari ini. Tuhan, tolong juga berikan kami pengertian dan agar kami dapat melakukan setiap firman yang lause sampaikan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Riko buat doa pembukaan hari ini. Adik-adik, Lose mau bertanya, ya, siapa yang di sini memiliki barang atau benda atau peliharaan atau seseorang yang kalian cintai, yang kalian sukai? Wah, adik-adik pasti kalian punya ya. Nah, adik-adik Lose juga punya ya. Lose mau bercerita, Lose dulu punya anjing ya. Anjing yang Lose punya ini dikasih orang dulu, masih kecil gitu ya. Lose yang kasih susu, kasih dot gitu ya, sampai besar. Adik-adik, dari kecil sampai besar Lose yang pelihara ya, yang merawatnya ya, mandiin, bersihin ee-nya juga Lose ya. Sampai suatu hari Lose itu tiap hari bawa dia itu jalan-jalan pagi ya, sama Lose juga olahraga ya. Waktu itu anjingnya ini selalu ikut Lose ya, kemanapun Lose pergi ya. Nah, pada suatu hari Lose itu agak repot ya. Jadi pagi itu Lose ndak ajak dia jalan-jalan. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu itu Lose harus keluar kota, pulang dari luar kota. Lose dikasih tahu mbaknya Lose. Mbaknya Lose bilang kalau anjingnya itu tadi merosot keluar dari kandangnya, dari ruang dari belakang, lari keluar sampai ditabrak truk. Waduh, dan akhirnya meninggal ya. Lose sedih sekali ya. Kok pas Lose nggak ada, anjingnya itu kok ketabrak ya. Sedih sekali ya. Nah, saat itu Lose menyalahkan mbaknya Lose. Kok enggak dijaga gitu ya? Marah-marah. Tapi apa boleh buat adik-adik ya? Anjingnya sudah meninggal ya. Dan Lose cuman bisa sedih sekali dan menyalahkan mbaknya Lose. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan seorang tokoh yang benar-benar dipakai Tuhan ya. Dia juga kehilangan semua yang dia miliki ya. Hartanya, anaknya ya. Kemarin Lose Herman dan Lose Ica sudah cerita tentang Ayub ya. Hari ini Lose juga bercerita tentang Ayub lagi. Nah, kita mau menyimak video berikut ini. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu,
beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, "Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima." Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat. Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita melihat video tadi, kita tahu ya bagaimana Allah itu benar-benar berkuasa atas semua ciptaannya. Ya, kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan berhak melakukan apa saja buat hidup kita. Nah, mungkin saat kita kehilangan seseorang, peliharaan kita, atau benda kita hilang, kita bisa menyalahkan semua orang. Apalagi kita menyalahkan Allah sendiri. Itu secara manusiawi kok rasanya biasa ya. Tapi kita harus belajar melalui Ayub bahwa kita tidak boleh menyalahkan Allah ya. Karena Allah itu sudah melakukan segala yang terbaik dalam hidup kita. Nah adik-adik, dari cerita Ayub hari ini kita itu bisa belajar bagaimana
Allah itu mengasihi Ayub sedemikian rupa, meskipun Ayub harus melewati segala proses kehidupannya ya. Mungkin teman-temannya malah mau bilang sama Ayub, ayo kamu itu dihukum sama Tuhan. Nah, tapi Ayub tidak ada pikiran seperti itu ya. Dia merasa bahwa ini tuh harus tak jalani, karena dia sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk percaya sama Tuhan itu mudah nggak? Kita loh tidak pernah lihat Tuhan ya, kadang itu sulit ya. Tapi ayo kita belajar melalui Ayub, belajar percaya kepada Tuhan. Hidup kita serahkan kepada Tuhan. Memang sulit ya adik-adik ya, tapi percayalah kita bisa mencontoh Ayub ini. Nah adik-adik, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Nah adik-adik, ayo kita belajar melalui Ayub. Kita percaya kepada Allah. Tuhan Allah itu selalu merangkul hidup kita. Kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu adalah sahabat kita. Bagaimana dengan kalian adik-adik? Apakah kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan? Tuhan memberikan contoh Ayub yang Dia kasihi. Apakah kita juga mau menjadi orang anaknya yang dikasihi sama seperti Ayub? Nah yuk adik-adik, kita mau berdoa, kita memohon supaya Tuhan memberikan hikmat itu buat hidup kita. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan melalui cerita firman hari ini, kami belajar melalui Ayub bahwa Engkau mengasihi Ayub sedemikian rupa dan Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup Ayub. Tuhan, kiranya kami bisa melakukan hal yang sama seperti Ayub. Biarlah Engkau memberikan hikmat buat kami, supaya kami percaya sepenuhnya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami menyerahkan segala sesuatu yang mungkin saat ini kami rasa berat, tapi kami yakin kami mampu melepaskannya. Karena kami yakin Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Apa yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja.